kota tua. Shalom teman-teman semua. Ketemu lagi sama Cici, kelinci imut dan baik hati. Teman-teman, apa kabarnya nih? Sudah siap kan untuk ibadah sekolah minggu online? Yuk, sekarang kita cek dulu bersama-sama persiapan ibadahnya. Daftar persiapan ibadah sekolah minggu online. 1. Sudah mandi dan berpakaian rapi. 2. Sudah simpan mainan dan snack. 3. Siap melompat, menari, dan menyembah Tuhan. Wah, keren banget nih, teman-teman sudah siap semua. Oke deh, kalau gitu jalan-jalan ke Gunung Fuji. Jangan lupa membeli ikan. Teman-teman, yuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Eits, tunggu dulu adik-adik. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, yuk sama-sama kita perkatakan ayat hafalan untuk bulan ini tentang ketulusan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 21. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Selamat mencoba ya adik-adik di rumah. Shalom adik-adik. Kakak percaya kalian ke dalam keadaan sehat dan kalian juga dalam keadaan sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap beribadah? Yang siap beribadah duduknya yang manis, lipat tangan dan tutup matanya. Ada kami yang mau berdoa. Yuk, tutup mata yuk. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Kau sertai Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik tahu kue donat? Tahu ya. Kak. Bentuknya apa? Bulat. Bukan segitiga. Bukan Kak. Oke. Kalau donat itu perfect gak bentuknya? Enggak. Ada apa? Ada yang hilang. Ada yang hilang. Di mana? Tengah. Di tengahnya ada lubangnya. Bolong Kak. Ah, sama seperti hidup kita. Donat itu seperti hidup kita. Hidup kita tuh seperti lingkaran tapi ada celah yang kosong karena kita tidak undang Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mengundang Tuhan Yesus dalam hati dan hidup kita. Yuk, ada lagunya. Ikutin ya. Siap, Kak. Musik. Boleh ikutin Kakak? Terima kasih. Sama-sama ya. Lihat nih ada teksnya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Lagi ya. Hidup tanpa Yesus, hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Yesus sudah datang, Yesus sudah datang dari surga, dari surga, dari surga. Yesus sudah datang dari surga untuk mengisi hati yang kosong. Yeay! Sekali lagi ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Yesus sudah datang, Yesus sudah datang dari surga, dari surga, dari surga. Yesus sudah datang dari surga untuk mengisi
lihat donat, itu berarti hidupnya belum apa? Ada Yesus. Belum ada Yesus. Kalau mau diisi dulu hidupnya dengan Yesus. Oke adik-adik. Nah, kita sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya, sekarang saatnya kita menyembah hati Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia dengan nyanyian. Siap ya adik-adik? Duduk yang manis. Yang angkat tangan juga boleh. Makasih Tuhan. Katakan ada shalom di Indonesia. Sekarang kita nyanyi. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh shalom. Oke, sekarang kita nyebut doa kasih. Doa buat damai kita berkasih. Doa buat damai kota berkasih. Doa buat damai kita berkasih. Berkasih penuh damai. Kita katakan shalom. Shalom. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Kita berkasih. Doa berdamai, kota berkasih. Doa berdamai, kota berkasih. Kota berkasih. Doa berdamai, kota berkasih penuh damai. Berkasih penuh damai. Katakan shalom. Shalom. Di
Sulawesi penuh damai. Katakan Jawa. Doa berdamai di pulau Jawa. Doa berdamai di pulau Jawa. Doa berdamai di pulau Jawa. Jawa damai. Jawa penuh. Yeay. Papua. Doa berdamai pulau Papua. Doa berdamai pulau Papua. Doa berdamai pulau Papua. Pulau Papua penuh damai. Adik-adik, oke, sekarang kita tahu, bukan mati sebentar, kita tahu negara Myanmar sekarang sedang ada terjadi kerusuhan, ada kudeta. Adik-adik kita berdoa sama-sama buat bangsa Myanmar ya. Kita katakan doa buat damai di Myanmar. Ayo, boleh ikuti satu. Ayo, terima kasih Tuhan. Doa berdamai di Myanmar. Doa berdamai di Myanmar. Doa berdamai di Myanmar. Myanmar penuh damai. Yuk kita shalom, 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 shalom. Indonesia, Indonesia penuh damai. Kata sekali lagi shalom, 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 Kota Bekasi, Kota Bekasi penuh shalom. 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 Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, lawatanmu terjadi atas Indonesia. Seluruh pulau yang ada di Indonesia ini Tuhan berkati, Tuhan lawat, dan Tuhan memulihkan, sehingga kami boleh terbebas dari pandemi ini. Kami mau bersehati Tuhan untuk mengusir pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di negara Myanmar sana, Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saatnya kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau beribadah sekolah minggu. Sertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa ya. Saat ini jumpa lagi dengan Kakak Aurum. Meskipun secara online, tetapi kakak berdoa kita semua tetap antusias ya di dalam Tuhan. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini? Ayo adik-adik bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulis ya. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk adik-adik kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu yang masih Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang berkati supaya adik-adik dapat mengerti isi firman Tuhan yang disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 14 ayat 3-9. Tema cerita minggu ini adalah mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Pertama-tama kakak bacakan ya untuk adik-adik dari Alkitab di Markus 14 ayat 3-9. Markus 14 ayat 3-9 judulnya tentang Yesus diurapi. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat yang keempat, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ayat yang kelima, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat yang keenam, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ayat yang ketujuh, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat yang ke-9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Wah, menyentuh sekali ya adik-adik. Ayo kita review sama-sama ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Jadi, kejadian ini terjadi beberapa hari sebelum Tuhan Yesus akan disalibkan. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap dan disiksa sebelum akhirnya disalibkan. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang merasa sedih dan takut karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan melewati penyiksaan dan mati di kayu salib. Namun tidak ada satu orang pun, bahkan murid-muridnya, yang mengerti apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Namun ada satu orang wanita yang menghibur hati Tuhan Yesus. Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dan membawa minyak narwastu. Minyak narwastu pada waktu itu adalah minyak yang sangat mahal dan harganya itu 300 dinar. 300 dinar itu setara dengan gaji seseorang yang bekerja selama 300 hari. Wah, bisa dibayangkan ya adik-adik semahal apa minyak wangi itu dan kira-kira sudah berapa lama wanita itu menabung dari gajinya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Tetapi perempuan itu tidak lagi menyayangkan uangnya. Dia belikan minyak yang terbaik dan dia persembahkan kepada Tuhan Yesus. Perempuan itu dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Melihat perbuatan itu, Tuhan Yesus tersentuh dan merasakan kasih yang tulus dari perempuan itu kepada dia. Bahkan Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk menceritakan yang dilakukan perempuan ini kepada orang-orang. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati hari Paskah ya, di mana kita mengingat betapa Tuhan Yesus mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kita semua diselamatkan. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sepenuh hati dan hati yang tulus, apakah kita juga bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati? Seperti wanita itu yang mengasihi Tuhan Yesus dan dibuktikan dengan cara ia mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dapat melihat ketulusannya dan disenangkan hatinya. Adik-adik, kalau selama ini kita terus menerima kasih Tuhan Yesus dan juga berkat dari Tuhan, kali ini mau nggak kalau kita gantian mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan Yesus? Kita bisa bilang, I love you God dengan hati yang tulus. Coba adik-adik ikutin kakak ya, taruh tangan adik-adik di dada dan bilang, Tuhan Yesus, aku sangat sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah mengasihi aku apa adanya. Kalau selama ini dalam doa kita terus meminta berkat seperti kesehatan, kepintaran, sepeda baru, handphone baru, dan lain-lain, bagaimana kalau mulai hari ini gantian kita yang memberikan kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus gak minta apa-apa adik-adik, tapi Tuhan Yesus meminta adik-adik untuk mengasihi Dia dengan segenap hati. Apa bentuk kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati adik-adik?
Kita belajar dari apa yang perempuan itu lakukan. Perempuan itu mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Demikian juga kita harus mempersembahkan sesuatu yang berharga, yaitu hidup kita. Dalam Roma dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan dan menjauhi dosa. Lalu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau adik-adik tahu, kalau Tuhan Yesus senang jika kita memuji, menyembah, membaca Alkitab, menolong sesama, maka lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Cerita firman Tuhan minggu ini sudah selesai adik-adik. Tetap semangat dan sampai jumpa di cerita firman Tuhan selanjutnya ya. Shalom adik-adik, saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Tutup mata dan angkat kedua tangan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih putranya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai kita semua. Penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu, sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.